Sampean mau jadi DPR, daftar. Kader dari ujung Galunggung yang paling pelosok, daftar, punya kekuatan, bangun jaringan. Kalian berhak memperjuangkan nasib dari kawulo, dari sahaya, dari abdi, sama-sama menjadi bagian dari musyawarah. Yang nata dulu adalah para wali, maka teritori ro'iyah, musyarakah, musyawarah disebut wilayah al-wali al-wilayah. Wilayah itulah yang akhirnya jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya konsep wilayah ini akhirnya melahirkan kesepakatan besar namanya Pancasila. Yang tertinggi tetap Tuhan. Nggak boleh Tuhan itu nomor sekian, ketuhanan tetap nomor satu. Setelah itu urusan ke manusia. Manusia nomor 2 di dunia ini manusia. Apa saja hidup dan bergerak karena manusia. Makanya saya minta PKB punya patung. Saya minta PKB walaupun kecil punya patung untuk belajar. Karena dunia ini digerakkan oleh manusia. Nanti sampean lihat manusia ini sudah bergerak di mana dan seperti apa. Manusia punya rambut. Yang menggerakkan rambut sudah ada. Ada yang bikin topi, asetnya triliunan. Ada yang kemudian dari rambut mikir bikin semir, triliunan asetnya, kaya semua. Ada yang bikin alat cukur, pabriknya besar-besar. Ada yang mikirin kutunya, peditok. Loh, manusia semua itu. Dunia bergerak oleh manusia. Yang mikirin bokong manusia, bikin kursi. Yang mikirin muka manusia, kaya semua. Prancis itu bisa hidup karena mikir muka manusia. Bikin skincare itu cuma muka tok. Apa alis kurang tebel, pensil alis. Idep kurang panjang, sambung idep. Pipi kurang merah, bikin blush on. Tahu saya mereknya, istri saya perempuan. Itu istri saya, I love you saya itu perempuan. Oh itu. Iya itu, makanya Haji Cuncun nanti harus nanggung pembelian blush on itu. Aman katanya. Dunia ini muka ini industrinya sebesar apa coba? Lihat gigi, ada yang bikin odol, ada yang bikin pasta gigi, ada yang bikin sikat gigi, gigi monyong, ada yang bikin behel. Ini duit semua muka manusia. Leher bikin kalung, tangan bikin kutek, bikin potong kuku, manikur, pedikur, cincin. Duit semua ini manusia ini. Iya kan? Begitu perut. Duit semua ini di sini nih. Ke bawahnya duit semua. Kencing aja bayar. Iya kan? Ada kencing mahal COD, bayar lebih mahal itu. Lah ya ini duit semua di bawah ini. Ada yang bikin pabrik celana, mulai dari merek, Levi's macam-macam. Yang dalam ada yang segitiga, ada yang kecil. Semua ada yang apa kayak ini kayak net ini. Simpak ada kayak bolong-bolong. Mereknya Sony. Itu zamannya Haji Cuncun sekolah. Sony, Bontek. Ya kan? Itu pabrik duit semua. Sebandung itu ngurusi manusia semua. Ayo. Terus di belakangnya ada lubang. Iya, orang bikin tisu biar itu bersih. Yang keluar dari situ menyebabkan lahirnya pabrik WC, pabrik Pampers. Keluarnya terlalu lancar, intro stop.
Kelup macet, dol kolak, loh kan. Oh, itu pabriknya besar-besar. Jadi manusia inilah yang menggerakkan dunia. Pabrik besar itu lahir karena manusia. Mobil ya karena manusia. Coba nggak ada di dunia ini. Makanya manusia tetap yang kedua. Setelah itu Tuhan manusia nggak bisa hidup tanpa Tuhan tadi itu. Makanya manusia itu disuruh makan. Makan itu biar hidup. Kalau nggak hidup nggak makan. Nah makan itu doanya apa? Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Ayo, kenapa barik lana? Karena makan itu yang ngurus banyak orang. Satu, barik lana berkahilah kami. Maka kalau makan jangan sendiri. Makan bersama bikin tumpeng. Nah makan itu yang ngurus banyak orang. Sampean makan satu piring nasi, itu ada yang ngurus sawah. Sawah berarti ada yang ngurus pupuk, pabriknya entah di mana. Ada yang ngurus sawah BPN, pertanahan, tanah diurus negara. Begitu waktunya panen, ada yang bikin pabrik pemanen, pabrik kombi. Begitu waktunya mau dimakan, ada mesin giling. Begitu dimakan, ada pabrik piring. Sebelum dimasak, ada pabrik rice cooker, pabrik kompor, pabrik gas. Industri besar dunia. Ya kan? Setelah itu kemudian mau makan, ada bumbu yang bikin masako. Itu orang Jawa, masao. Ada yang menanam bawang, orang Brebes, ada yang nanam macam-macam. Ada yang bikin garam. Orang Bandung nggak ngerti garam. Karena bukan pesisir, yang bikin orang Indramayu sama Cirebon. Pakai tambak-tambak garam. Kita nggak pernah curiga. Jangan-jangan waktu bikin garam di tambaknya, mereka kencing di tambaknya. Jangan. Makanya orang Jawa yang pedalaman curiga. Jangan-jangan pas gawe garam itu kencing. Kencing itu bahasa Jawanya uyuh. Makanya khawatir nguyuh, maka satu dikasih nama uyah. Karena khawatir uyah, gawene sambil nguyuh. Sama-sama asin. Setelah makan, minum aqua. Ini melibatkan negara Prancis. Habis minum, nyemil anggur merah. Anggur merah bukan Indonesia, dia Amerika, New Zealand, Australia. Dia juga Hong Kong. Dia tanaman luar negeri. Pasti datang ke sini impor. Berarti melibatkan negara. Impor melibatkan negara, menunjuk Menteri Perdagangan. Menunjuk eksportir importir, proses pengiriman melibatkan bill of lading, letter of intent, pasti melibatkan obligasi, pasti berhubungan dengan bank devisa New York, punyanya Rothschild Rockefeller. Ayo, mate sampean. Loh makanya manusia butuh persatuan, nggak bisa. Makanya ketiga pasti persatuan. Nah, orang bisa menerima perbedaan suku, perbedaan agama, tetap bersatu adalah orang-orang yang punya konsep hidup kesetaraan. Makanya kesetaraan dalam perbedaan namanya rakyat. Yang bisa menopang persatuan adalah kerakyatan antar suku, bangsa, agama, rukun dalam kerakyatan. Tapi kerakyatan itu nggak mudah. Butuh hati yang legowo, hati yang luas. Hati yang penuh pengertian, hati yang penuh pancaran ketuhanan, hati yang jernih dengan pancaran ketuhanan adalah hati yang penuh hikmah. Makanya kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Dan itu di mana? Di Nahdlatul Ulama. Isik duwe thariqah mu'tabarah. Maka jangan ikut yang lain. Kerakyatan itu hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Tapi juga butuh kebijaksanaan. Jadi bupati asalnya Ciwidey gitu. Tiba-tiba oleh bupati yang diurus cuman Ciwidey. Itu namanya bijak sini. Enggak bijaksana. Ya, jadi DPR Haji Cucun asalnya Bandung. Yang diurus cuman Bandung tok. Bukan Jawa Barat, itu cuma bijak sini.
Nah makanya kebijaksanaan harus dimusyawarahkan. Loh, jadi bupati harus musyawarah, nggak bisa. Dan kalau tidak memungkinkan kumpul segini aja udah banyak segini, maka pakai perwakilan. Makanya dunia sekarang menggunakan konsep perwakilan. Yang mewakili komunikasi sekarang Mark Zuckerberg. Yang mewakili makanan Indofood, mewakili semua lah ya kan. Maka sampean kalau bisa mewakili semuanya, jadilah PKB. Dan PKB pasti jadi. Baru akan tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ma huwa adlun wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan PKB ada di situ. Tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi ujian PKB adalah sanggup tidak bahwa PKB akan menjadi bagian dari apa yang dicita-citakan oleh rakyat. Selagi PKB selalu berdiri di hadapan rakyat, bersama rakyat, PKB tidak akan pernah punah, karena rakyat adalah konsep hidup yang dijaminkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ngomong sunnah sama orang Indonesia, udah lewat. Ngomong sunnah kok sama orang NU, sudah lewat. Itu sunnah yang mudah yang sekarang. Apalagi sunnah nikah 4, itu mudah. Yang penting siap diludahi sama dicakar, siap udah. Udah, iya gak apa-apa itu. Wah itu, loh saya juga berani sebenarnya. Tapi dia lebih berani tinggal. Loh, itu. Kenapa Gus Dur kuat? Gus Dur tidak pernah berdiri di atas namanya, selalu atas nama kemiskinan, atas nama penderitaan, atas nama rakyat. Jadi itu loh keadilan yang akan ditempuh oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Lah kenapa bangsa harus bangkit? Nah ini loh. Ini yang harus jadi catatan. Tahun 98, 99 semua sedang merancang bagaimana bangsa itu bangkit. Karena apa? Transnasional, sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Kekuatan manusia ke depan adalah kekuatan bangsa. Kenapa? Karena kita sudah terlanjur semuanya bikin nation state, bikin negara bangsa. Artinya kita punya batas teritori. Orang tidak bisa lagi pergi keluar itu dengan suka-suka. Dia harus butuh paspor, dia butuh apa. Maka semenjak itu manusia sudah berbatasan dengan manusia yang lain. Itulah yang namanya negara. Makan tidak makan harus ditanggung oleh negara. Semuanya ditentukan, keamanan ada atau tidak, semua diurus oleh NKRI. Rukun tidaknya apa kata NKRI? Yang berbatasan sana rukun makan dan tidaknya ditanggung Malaysia. Yang sebelah sana rukun dan tidak makannya ditanggung Brunei. Ujung sana ditanggung Thailand. Itulah ketika kesepakatan membentuk nation state atau negara bangsa.